wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Pada malam hari ini Allah limpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam majelis ilmu ini mengikuti kajian parenting. Selanjutnya, selawat beriring salam kita doakan agar senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nantinya di yaumil akhir. Izinkan kami, ayah bunda semuanya, untuk memanggil nama ayah bunda dengan sebutan ayah bunda pada majelis ilmu kita pada malam hari ini. Kegiatan parenting Islami ini diselenggarakan oleh Yayasan Minang Peduli yang sengaja kami laksanakan secara virtual karena kita masih di masa transisi pandemi. Insya Allah untuk yang akan datang, kalau kondisi sudah memungkinkan, kita akan melaksanakannya secara online, secara offline. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda semuanya pada malam hari ini. Semoga Allah balas dengan sesuai dengan antusiasme ayah bunda semuanya pada malam hari untuk menghadiri kajian pada malam hari ini. Semoga Allah balas dengan antusias juga untuk mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Baik ayah bunda, sebelum acara kita mulai, kami mengajak ayah bunda semuanya yang pertama untuk mengaktifkan kameranya supaya silaturahmi kita terjaga dan kita terasa saling dekat. Silakan ayah bunda untuk aktifkan semuanya kameranya sehingga silaturahmi kita semakin dekat. Yang kedua, kami mengharapkan ayah bunda semuanya aktif dalam majelis ilmu ini sehingga kita bisa berinteraksi dan ayah bunda semuanya antusias dalam mengikuti kajian ini. Selanjutnya, kami mohonkan kepada ayah bunda untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat, sehingga nantinya akan menjadi data bagi kami untuk membuatkan sertifikat bagi ayah bunda semuanya. Nah, pada kajian kali ini, kami menyediakan door prize yang akan kami bagikan nantinya kepada ayah bunda yang aktif pada kajian ini. Baik ayah bunda, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, semoga Allah berkahi. Kita mintakan kepada Ketua Fasilitator Parenting Yayasan Minang Peduli untuk membacakan ayat suci Al-Quran di depan kita semua. Kepada ayah Henda, disilakan. Terima kasih Bunda Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari nenek moyang, pasangannya, dan anak-anak cucunya.
sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Terima kasih Bu Nanti, terima kasih Bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi Allah berkahi acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami informasikan kepada ayah bunda semuanya bahwa pada malam hari ini hadir bersama kita ayah bunda dari pengurus YMP Pusat, Yayasan Minang Peduli Pusat. Tadi juga kelihatannya ada guru kita dari Yayasan Buah Hati, Bunda Eli Risma, tadi kalau nggak salah sudah bergabung bersama kita. Selamat datang Bunda, selamat datang Ayah dan Bunda semuanya dari Yayasan Minang Peduli. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Minang Peduli Pusat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Kasmen, ME. Kepada Ayah Kasmen, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Parenting Bukit Tinggi, Ayah Henda. Yang terhormat Bunda Eli Risman dan para guru-guru yang berkenan hadir dalam kesempatan pertemuan malam ini. Yang terhormat pengurus YMP Pusat, ada Bunda Prima, dan juga mungkin nanti akan menyusul beberapa pengurus lainnya. Yang terhormat narasumber kita malam ini, Tim Parenting Bukit Tinggi, Ayahanda Dr. Andes Usmadi, MPDI. Yang terhormat pembawa acara kita, Bunda Evianti, serta ayah bunda sekalian yang sudah hadir dalam acara parenting malam ini. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kelapangan waktu, kemudahan untuk bersilaturahim, untuk menimba ilmu dalam forum malam ini yang insya Allah kita akan mendapatkan materi dari fasilitator parenting Bukit Tinggi terkait masalah pentingnya pendidikan keluarga, khususnya keluarga yang berlandaskan ajaran Islam, parenting keluarga Islami. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang dirahmati Allah, berbahagia kita malam ini bisa hadir dengan satu semangat bahwa kehidupan yang baik itu diawali dari kehidupan rumah tangga yang baik. Kehidupan keluarga yang baik, saling mengerti peran dan fungsi di lingkungan keluarga. Pada kesempatan ini adalah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk saling berbagi, di mana berbagai permasalahan yang kita hadapi semakin hari semakin kompleks. Banyak hal-hal yang kita lihat perlu adanya perhatian dari kita semua. Dalam hal ini, kami mewakili pengurus YMP Pusat mengapresiasi kegiatan ini. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual oleh tim parenting Bukit Tinggi yang telah memperoleh ilmu dari para guru kita, dari para trainer, sehingga pelajaran-pelajaran, ilmu pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang telah dicurahkan kepada fasilitator parenting Bukit Tinggi diterapkan di masyarakat.
kami lihat untuk tim Parenting Bukit Tinggi dan Payakumbuh yang selalu bersemangat, ini menjadi pemicu juga bagi kami untuk selalu mendorong para fasilitator parenting yang ada di Bukit Tinggi dan Payakumbuh, sehingga kita bisa memberikan peran positif di lingkungan masyarakat. Banyak memang permasalahan yang kita hadapi, namun kalau kita tidak berbuat, permasalahan itu tentu akan semakin membuat hati kita jadi semakin miris. Dalam artian bahwa informasi-informasi yang kita dapatkan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita berusaha semampu kita untuk bisa berbuat. Begitu juga kan Jakarta. Berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik yang bisa kami perbuat untuk mendorong teman-teman ayah bunda di Bukit Tinggi, Payakumbuh untuk bisa turun ke masyarakat. Dalam hal ini, di masa pandemi ini, dengan metode yang sudah diterapkan, dan malam ini dengan virtual melalui Zoom seperti ini, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan insya Allah, sebagaimana yang kita rencanakan, dalam beberapa waktu ke depan, kita akan berupaya bersama para guru-guru kita untuk meningkatkan pengetahuan dan berikan pembelajaran lagi kepada teman-teman di Bukit Tinggi dan Payakumbuh untuk memberikan bekal yang lebih dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Terakhir, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada teman-teman semua, ayah bunda, yang selalu bersemangat dalam menularkan ilmu parenting kepada masyarakat. Dan juga kepada para pengurus YMP, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dalam hal kegiatan-kegiatan telah menyemangati tim parenting serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Yayasan Minang Peduli. Terakhir, sebelum kami mengakhiri, kami mohon maaf apabila dari Yayasan Minang Peduli, khususnya pengurus di Jakarta, apabila ada hal-hal yang belum sepenuhnya bisa memenuhi keinginan dari para fasilitator ataupun masyarakat yang memiliki harapan yang besar kepada Yayasan Minang Peduli, kami mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila belum semua dapat terpenuhi dan sesuai dengan harapan. Namun kami tetap berusaha untuk selalu bisa bersama-sama dalam hal memberikan nilai-nilai yang bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayah atas sambutannya pada malam hari ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ayah Kasmen tadi, bahwasanya tim fasilitator parenting Kota Bukit Tinggi sudah dilatih oleh ayah bunda atau narasumber dari pusat, yaitu dari Yayasan Buah Hati atau tim Bunda Eli Risman dan Ayah Irwan, Ustadz Ajo Bendri, Ustadz Muhammad Atta, dan banyak lagi guru-guru kami yang dihadirkan oleh YMP Pusat untuk memberikan training kepada tim fasilitator Kota Bukit Tinggi. Nah, insya Allah ke depannya kami tim fasilitator Kota Bukit Tinggi siap untuk sharing ilmu dengan ayah bunda semuanya jika ayah bunda membutuhkan, baik itu di organisasinya, di sekolah, di mana tempat ayah bunda berada, bahkan sekalipun di organisasi masyarakat yang ayah bunda di mana tempat tinggalnya. Baik, ayah bunda semuanya, tentunya kita sudah tidak sabar lagi ya menunggu acara yang kita nanti-nanti, yaitu acara pokoknya yang akan disampaikan oleh
Bapak Dr. Andes Usmadi MPD. Kepada Ayah Usmadi, kami silahkan untuk menyampaikan materi kajian parenting pada malam hari ini. Kepada Ayah disilakan. Ya, makasih Bunda Yanti. Izin share dulu materinya. Ya, nampak Bunda Yanti? Ya, nampak Ayanda? Sudah? Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan yamau wa yukafi mazidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Ayah Bunda yang kami hormati, terutama sekali kepada pengurus daripada YMP, Yayasan Minang Peduli Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Ayah Kasmen dan Bunda Prima. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Fasilitator Kota Bukit Tinggi, Ayah Enda, dan sekaligus nampaknya sana ada pasang beliau, Bunda Fauzia. Sehat semuanya. Kemudian teristimewa kepada Ayah Bunda yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya kami minta maaf karena mungkin ini baru yang pertama kami laksanakan. Yang pertama ini pun nampaknya masih tergesa-gesa dalam waktu yang sangat singkat. Yang insya Allah kami dari tim fasilitator Kota Bukit Tinggi telah mencoba berbuat yang terbaik untuk bagaimana proses webinar ini nanti akan berjalan dengan lancar dan sukses. Baiklah Ayah Bunda yang berbahagia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kita dalam rangka kita mencari ilmu, menimba-nimba ilmu dan saling berbagi ilmu tentang pola pengasuhan keluarga yang selama ini sudah kita pelajari lebih kurang 3 atau 4 tahun yang lalu. Kemudian juga Ayah Bunda sekalian, selawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu ayat di dalam Al-Qur'an, Allah ingatkan kita, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Allah panggil kita sebagai seorang yang beriman, kita pun hendaknya harus banyaknya berselawat kepada Rasulullah SAW. Ayah Bunda sekalian, tema yang saya coba merangkumnya sekarang adalah parenting keluarga berbasiskan nilai-nilai Islami. Sebagaimana kita ketahui, selama ini kata parenting itu masih kurang merakyat bagi kita. Yang sesungguhnya parenting itu adalah pola pengasuhan. Pola pengasuhan yang selama ini kita ikuti di tengah-tengah keluarga kita, kebanyakan itu adalah pendapat-pendapat daripada para ahli. Kita lupa bahwa di agama kita ada suatu pola pengasuhan yang nilai-nilainya itu langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering dilupakan oleh manusia. Sehingga banyak di antara kita pada saat sekarang ini, keluarga-keluarga kita jauh daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu Ayah Bunda yang kami hormati, sebagaimana kami katakan tadi itu, parenting keluarga, bagaimana kita kembalikan paradigma pengasuhan kita yang selama ini kita cenderung kepada mencontoh buatan-buatan manusia.
perkataan-perkataan manusia. Sekarang kita kembalikan pengasuhan kita ini kepada perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayah bunda sekalian, sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Qur'an, bahkan di setiap salat kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di ayat yang kedua di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala langsung jawab. Jalan yang lurus tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jalan yang lurus yang Allah tunjukkan kepada kita itu ada pada Al-Qur'an, pada kitab Allah. Kitab yang tidak ada satu pun keraguan di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan kitab Allah tadi itu tidak bisa menjadi pedoman bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Allah batasi kitab Al-Quran hanya bisa menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayah bunda sekalian, kita lihat dulu dasar. Dasar kenapa kita parenting keluarga ini kita ambil daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena kita tahu, di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, Inna dina indallahil Islam. Allah katakan, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Artinya apa? Agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian juga ayah dan bunda sekalian, di dalam Al-Qur'an juga Allah katakan kepada kita di surat Al-Maidah ayat yang ke-5, Allah ingatkan kita, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum mul Islam Madinah. Inilah dasar kenapa kita kembali kepada parenting keluarga, yang selama ini kita terjebak oleh teori-teori psikologi barat. Kita contoh orang-orang barat padahal mereka penganut yang bukan Islami. Untuk itu ayah bunda sekalian, kita lihat dasar di sini. Allah katakan kepada kita sebagai bentuk komitmen kita bahwa Islam itu memang benar-benar adalah agama yang benar di hadapan Allah SWT. Allah katakan pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam itu untuk agama kita. Dan Allah telah cukupkan dari doi bahwa Islam itu adalah agama bagi kita. Artinya apa ayah dan bunda sekalian, dalam kehidupan kita, hendaknya benar-benar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua gerak laku pola pengasuhan di keluarga kita. Kemudian yang kedua, ayah dan bunda sekalian, sering juga kita melihat dan mengabaikan pola-pola pengasuhan yang ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana Nabi Allah misalnya Ibrahim mendidik anaknya, kemudian Nabi Allah Yakub alaihissalam mendidik anaknya, bahkan ada seorang alimah yang bernama Luqmanul Hakim, beliau mendidik anaknya. Semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tujuan Allah, ayah bunda sekalian, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pembelajaran bagi kita. Untuk itu, ayah bunda sekalian, pada malam ini kita kembalikan pikiran kita sejenak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga kenapa kami mengambil judul ini, parenting keluarga yang berbasiskan nilai-nilai Islami. Kita juga ingat akan adat di Minangkabau, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Artinya apa, ayah dan bunda sekalian, kita harapkan dengan kita kembali kepada pengasuhan keluarga yang berdasarkan azas-azas Islami tersebut, maka kita berharap nanti adat kita ini akan terpakai di tengah-tengah masyarakat. Bak kata orang Minang itu,
syarak mengatur adat memakai. Artinya apa? Yang tertinggi dalam hukum adat di daerah Minangkabau adalah kitabullah. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kadang-kadang kecenderungan kita di Minangkabau gitu mengatakan adat itu tidak sesuai dengan kitabullah. Padahal tidak demikian sesungguhnya. Karena pengetahuan kita tentang adat tadi belum memenuhi atau belum selaras dengan kitab Allah SWT, maka kita katakan adat tadi tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah dan bunda sekalian, berdasarkan ini kami juga mencoba gitu. Kenapa kami mengambil judul ini? Maksud dan tujuan utamanya adalah bagaimana nanti orang-orang tua, ya, ayah dan bunda sekalian, sebagai pengasuh dalam keluarga, ini diharapkan menjadi soko guru, menjadi contoh tauladan bagi putra dan putrinya. Sehingga nanti pribadi-pribadi ayah dan bunda itu tertangkap secara utuh oleh anak-anak kita, ya, oleh putra-putri kita sebagai contoh tauladan dalam meniti kehidupan. Kemudian ayah dan bunda sekalian, ya, karena kita sebagai seorang orang tua, ya, karena kita merupakan cermin daripada anak-anak kita di masa yang akan datang, maka sudah sewajarnya kita pun mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Bagaimana beliau mendidik anak-anak beliau, dan bagaimana beliau mendidik para sahabat beliau. Salah satu yang sering kita dengar adalah bagaimana Rasulullah dengan para sahabat beliau, begitu merakyatnya, begitu dekatnya mereka. Setiap Rasulullah berkata, beliau tidak pernah memerintah. Setiap beliau memanggil, beliau panggil dengan kata-kata yang sangat bersahabat. Wahai sahabatku, mendekat. Mendekat katanya. Inilah gambaran ayah dan bunda sekalian. Kalau itu pun kita laksanakan nanti, maka akan terbentuklah pribadi-pribadi orang tua sebagai guru bagi putra dan putrinya. Kemudian juga ayah dan bunda sekalian, kenapa kami juga mengangkat judul ini? Karena kami sangat menginginkan bagaimana nanti generasi-generasi yang akan datang tadi, generasi yang akan datang itu adalah generasi-generasi yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi yang jauh dari penyakit-penyakit masyarakat. Seperti yang kita ketahui sekarang, setiap saat kita melihat bahwa banyaknya narkoba beredar sekarang, ditangkap satu muncul 10. Ini siapa yang akan membentengi? Membentenginya adalah keluarga-keluarga yang dibasisi oleh nilai-nilai Islami. Insya Allah semuanya akan tertanggulangi. Begitu juga ayah dan bunda sekalian, kalau kita lihat lagi minuman-minuman keras, di mana-mana sekarang banyak orang menjual minuman keras. Anak-anak kita dengan pesta poranya, minuman keras, kemudian dengan free sex-nya yang sangat terkenal, bahkan homoseks dan lesbian dan sebagainya. Semuanya ini insya Allah itu bisa kita tanggulangi kalau kita sebagai ayah dan bunda bisa mempersiapkan generasi yang soleh, generasi yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi yang amalkan agama. Ayah bunda sekalian, kami di sini akan meninjau bagaimana sesungguhnya kedudukan anak ini. Kalau kita lihat ayah dan bunda, kedudukan anak ini bisa kita bagi atas dua bahagian. Bahagian yang pertama kami lihat itu kedudukan anak di mata para ahli. Kemudian di bagian kedua, kami akan melihat nanti kedudukan anak di mata agama Islam itu sendiri. Kita lihat ayah dan bunda yang bagian pertama terlebih dahulu. Anak di mata para ahli.
Ahli di sini kami coba merangkum itu ada sekitar 5 atau 6 orang ahli. Yang pertama yang sering kita kenal dengan ahli penyair atau pujangga, yang terkenal dengan syair-syairnya ya, dengan puisi-puisinya ya. Mereka mencerminkan bahwa anak tadi katanya, salah satunya dari Khairil Anwar ya, dalam puisi yang berjudul Aku katanya, bahwa anak digambarkannya sebagai aku buah karya ibu dan ayahku. Artinya apa ayah dan bunda sekalian ya? Anak adalah buah karya kita. Anak buah karya kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah bagi kita, yang wajib kita pelihara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ayah dan bunda, kalau kita lihat lagi kedudukan anak melalui orang-orang yang menjual kembang, ya, orang yang menjual bunga, ya, mereka gambarkan anak-anak tersebut adalah kembangnya kehidupan. Ya. Sebagaimana kita ketahui rumah tangga kita tanpa ada anak, itu seolah rumah tangga tanpa kembang. Ya. Tidak ada warna-warni dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Itu juga sebabnya tukang kembang tadi gambarkan kepada kita, ya, anak itu aneka warna kulit. Ya. Bahkan beliau gambarkan kepada kita bahwa anak itu aneka ragam karakter dan aneka macam sikap. Berdasarkan definisi ini ayah dan bunda sekalian, ya, maka kita sebagai seorang orang tua betul-betul hendaknya memahami bahwa warna kulit, karakter dan sikap anak tersebut harus kita pandukan berdasarkan azas-azas nilai-nilai Islami tersebut. Sehingga karakter-karakter anak kita terbentuk berdasarkan nilai-nilai ini. Kemudian yang ketiga ayah dan bunda sekalian, ya, kalau kita lihat lagi kedudukan anak berdasarkan ahli hukum, ya, mereka mengatakan kepada kita bahwa anak di rumah tangga tadi adalah wangi-wangi kehidupan, wangi-wangian di rumah tangga. Aneka bau yang terbentuk di rumah tangga tadi, aroma daripada anak-anak kita, itu menjadi suatu bentuk hal yang sangat menyenangkan bagi kita. Sungguh pun anak kita dalam keadaan wangi, anak-anak yang menggambarkan kehidupan mereka penuh dengan nilai-nilai agama. Tapi ada juga anak-anak yang bau, ya, yang kadang-kadang mereka itu jauh daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai ayah dan bunda, sebagai orang tua, pola pengasuhan kita bagaimana pula hendaknya kalau anak tadi ada anak yang bau dan lain sebagainya. Ayah dan bunda sekalian, ya. Kemudian yang berikutnya kami percepat sedikit. Ahli kesehatan mengatakan kepada kita, ya, bahwa anak adalah pelipur lara, anak adalah obat rindu, dan anak adalah pelepas kangen. Kami yakin ayah dan bunda sekalian, ya, dalam kehidupan kita, kalau seandainya kita contoh sekarang misalnya ayah Kasmen beliau berada di Papua, ya, beliau menginginkan pasti akan balik ke Jakarta, ya, karena di sana ada anak dan istri. Ya. Betapapun jauhnya, namun hati tetap merindukan rumah tangga kita tadi. Dengan demikian ayah dan bunda sekalian, ya, ketemu dengan anak, kata orang kesehatan tadi, itulah pelipur daripada lara yang kita dapat di tengah-tengah pekerjaan kita. Dari pagi kita sampai sore, ya, kita bekerja di tempat kita masing-masing misalnya. Sampai di rumah datang anak menegur kita, insya Allah lelah yang kita peroleh seharian tadi akan terbebas dalam diri kita karena ada anak yang datang kepada kita minta digendongkah namanya, minta dia mau bermain dan lain sebagainya. Ayah dan bunda sekalian, ya. Kemudian yang terakhir di sini kami coba melihat kedudukan anak berdasarkan ahli bahasa. Anak adalah turunan kedua kata mereka.
anak adalah tumbuhan. Artinya apa ayah dan bunda sekalian ya? Anak perlu kita jaga bagaikan sebuah tumbuhan ya. Mulai tumbuhan kecil kita pelihara, kita siram, kalau kurang pupuk kita pupuk. Begitu pula anak kita, ayah dan bunda, mulai daripada dalam kandungan kita perhatikan, kemudian lahir mereka ke dunia kita tetap perhatikan apa kebutuhan-kebutuhan anak tadi, apakah dia butuh susu dan lain sebagainya. Demi apa? Demi sebuah pertumbuhan, pertumbuhan yang sedikit demi sedikit, lambat, sangat-sangat lambat. Tapi karena kecintaan kita kepada anak, ayah dan bunda sekalian, hari-hari kita tidak perhatikan, sehingga pertumbuhan anak kita tadi, mulanya mereka tidak pandai apa-apa, hanya pandai menangis dan sebagainya. Kemudian bisa merangkak, berdiri, dan lain sebagainya. Itu tanpa kita sadari. Begitulah kata ahli bahasa, bahwa tumbuh anak tadi adalah bagaimana manusia kecil tadi, tumbuhan kecil tadi lama-kelamaan mereka akan menjadi dewasa, menjadi manusia-manusia yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia-manusia yang bisa membawa kebahagiaan di rumah tangga kita. Ayah dan bunda sekalian, kemudian kalau kita lihat kedudukan anak dalam pandangan Islam, inilah sebagai bahan kajian kita pada malam hari ini. Kajian ini pun tidak kami coba merentang panjang, tapi hanya beberapa poin yang kami coba mengambil dari berbagai macam sumber, sehingga insya Allah nanti anak dalam pandangan Islam ini, ayah dan bunda bisa mengkaji, explore lagi dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, ayah dan bunda, anak adalah rizki, sebagaimana Rasulullah SAW gambarkan kepada kita. Rasulullah adalah uswah dalam kehidupan kita. Bahkan beliau sebelum ayah dan bunda mengadakan suatu hubungan, maka jauh sebelum itu Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita suatu doa. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Kau anugerahkan pada kami. Ayah dan bunda, rezeki di sini digambarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmizi adalah anak. Artinya apa, ayah dan bunda? Jauh sebelum kita melaksanakan hubungan suami dan istri misalnya, sebaiknya dahulu kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan. Karena apa? Allah akan titipkan rezeki kepada kita. Dengan arti kata, anak akan diberikan sebagai rezeki yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anugerah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ayah dan bunda. Kemudian juga ayah dan bunda, Rasulullah SAW gambarkan kepada kita, peliharalah anak-anakmu dan perbaikilah budi pekerti mereka. Sungguhnya anak adalah hadiah dari Allah kepadamu. Ayah dan bunda sekalian, ini digambarkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kewajiban kita ayah dan bunda, anak sebagai rezeki kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak wajib kita pelihara. Anak wajib kita perbaiki budi dan pekertinya. Bagaimana cara memeliharanya? Nanti insya Allah akan kita coba melihat kemana arah daripada pemeliharaan anak, dan bagaimana pula cara kita memperbaiki budi dan pekerti daripada anak kita tersebut. Ayah dan bunda, yang kedua, anak dalam pandangan Islam digambarkan di sini adalah anak adalah sumber keberkahan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dalam doa pengantinnya, setiap orang akan melaksanakan pesta, di dalam undangannya itu tercantum, ada satu kalimat yang artinya ayah dan bunda,
Semoga Allah memberkahi atas terhadap kalian berdua, atas dan terhadap kalian berdua. Semoga Dia mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Ayah dan bunda, berkah di sini digambarkan oleh ulama kita, Imam Ahmad dan Tirmizi, adalah anak. Artinya apa, ayah dan bunda? Anak itu juga adalah keberkahan dalam rumah tangga kita. Itulah sebabnya juga Rasulullah SAW gambarkan kepada kita, rumah yang tidak ada anak-anak adalah tidak ada keberkahan di dalamnya. Hadis riwayat Abu Sa'id Ibnu Ibn. Ayah dan bunda sekalian, itu juga sebabnya Rasulullah SAW gambarkan kepada kita, rumah yang sangat bernilai besar keberkahannya adalah rumah yang di dalamnya ada anak-anak yatim. Ini salah satu, ayah dan bunda, bagaimana kita kalau tidak punya anak, belum titipkan Allah SWT, bagaimana kita bisa mengadopsi anak dan lain sebagainya. Bisa kita mengumpulkan anak-anak yatim di rumah kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah rumah tadi akan menjadi berkah. Anak-anak yang ada di rumah tadi akan membawa keberkahan kepada keluarga kita, keluarga ayah dan bunda semuanya. Ayah dan bunda, kemudian yang ketiga, kami coba merangkumnya, anak adalah pengias mata. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, wallazina yaquluna rabbana ablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Ayah dan bunda sekalian, ya, begitu indahnya kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ya. Begitu indahnya doa-doa dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita sebagai ayah dan bunda lupa, ya. Bahkan mungkin belum kita pelajari. Padahal sebagaimana kami katakan tadi, ya, Al-Quran itu adalah udan, ya, petunjuk bagi kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Salah satunya ini, ayah dan bunda, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ayah dan bunda yang berikutnya, anak adalah pengantar orang tua pada sebuah makam kedudukan, di mana orang tua akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Kapan itu bisa terjadi, ayah dan bunda? Anak-anak bisa menghantar orang tuanya masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi mengatakan kepada kita, barang siapa mendidik anak hingga bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ayah bunda sekalian, di sini seolah-olah memang mudah mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ingat ayah dan bunda sekalian, kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah kalimat iman. Kalimat yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW lebih kurang 13 tahun kepada kafir Quraisy, sehingga kalimat inilah penentu. Kalimat inilah penentu nanti bagi orang tua, bagi ayah dan bunda, mampu enggak kita mewasiatkan kalimat ini kepada anak-anak kita. Ya bunayya wala tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau memperserikatkan Allah. Ini salah satu ayah dan bunda, aplikasi daripada kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang tidak ada lagi kesirikan di dalamnya. Kalimat yang tidak ada lagi kesombongan di dalamnya. Kalimat yang tidak ada lagi kebesaran dalam dirinya. Kenapa demikian ayah dan bunda sekalian? Kalimat la ilaha illallah ini
kita meyakini segala sesuatu bentuk kehidupan kita, kemampuan kita tidak akan bisa mengubah kodrat dan iradah daripada Allah SWT. Kita hanya bisa berikhtiar dan berusaha bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian kita kembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda sekalian, kita yang bisa berusaha bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi keputusan akhir adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu salah satu kalimat ini wajib kita turunkan kepada anak dan cucu kita, ayah dan bunda sekalian, ya. Kemudian yang kelima, ayah dan bunda, anak adalah kemuliaan tiada tara. Setiap ayah dan bunda pulang kampung, orang bertanya bukan jabatan kita sekarang apa, tapi orang bertanya sudah berapakah anak kita. Ayah dan bunda, di sini juga digambarkan oleh Imam At-Tabrani, tidak dilahirkan seorang anak dalam sebuah keluarga, melainkan anak tersebut menjadi kemuliaan yang tidak terhingga. Ayah dan bunda, berdasarkan ini, anak-anak kita adalah kemuliaan di dalam rumah tangga kita. Untuk itu nanti kita desain bagaimana anak-anak kita benar-benar hendaknya kita sesuaikan dengan aturan-aturan agama yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Inilah yang kita katakan nilai-nilai Islami dalam mendidik dan mengasuh anak di rumah tangga. Ayah dan bunda, yang terakhir, anak adalah amal kebajikan yang terus bersambung. Anak adalah pelayan daripada surga. Ayah dan bunda yakin, dan kita semua meyakini bahwa amalan-amalan sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalaulah kita meninggal, seluruh amalan kita akan terputus, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah gambarkan kepada kita adalah anak-anak yang soleh, anak yang tetap mendoakan kita selama hidupnya, anak yang tetap selalu menjaga silaturahim kita kepada sesama, kepada keluarga dan lain sebagainya. Inilah anak-anak yang amal kebajikan yang bisa menyambung nanti sampai kepada mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita dambakan, ayah dan bunda. Ayah dan bunda sekalian, ya, dalam hal ini berdasarkan kedudukan anak tadi, maka sudah sewajarnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah dalam Al-Qur'an, fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Bagaimana Islam mendudukkan anak itu sesungguhnya, bagaimana Islam memberikan gambaran kepada bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Ayah dan bunda, ini salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada kita. Kadang-kadang kita tertipu oleh peringatan Allah Subhanahu wa taala ini, karena kita tidak memahami apa sesungguhnya tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, anak adalah hanya perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, ayah dan bunda, kenikmatan kepada kita berupa anak keturunan, anak-anak yang lucu, anak-anak yang menghibur, anak-anak yang sebagai penghias dunia kehidupan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah katakan kepada kita, ayah dan bunda, al-malu wal banuna zinatul ayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Dan bunda, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ayah dan bunda, di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dua kata. Yang pertama, harta dan anak-anak.
Harta dan anak-anak ini ayah dan bunda, ini juga yang menyebabkan kita sering berbangga-bangga di atas permukaan dunia ini. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, harta-harta yang akan kita kumpulkan ini, anak-anak kita yang berhasil semuanya, tapi keberhasilannya, ingat kata Allah SWT, keberhasilan-keberhasilan yang mereka peroleh itu hanyalah keberhasilan kehidupan dunianya. Sebagai perhiasan kehidupan dunia. Sekarang ayah dan bunda, tanggung jawab kita lah yang penting. Bagaimana anak-anak yang menjadi perhiasan dunia tadi, harta yang menjadi perhiasan dunia tadi, kita robah sedikit ya, ke dalam bentuk anak-anak yang menjadi perhiasan dunia dan akhirat kita. Kalau enggak, ayah dan bunda, kita sangat merasa kerugian. Kenapa? Karena kita hanya melihat anak sebagai perhiasan dunia. Harta hanya sebagai perhiasan dunia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi bagi seorang ayah bunda, Allah bukakan jalan keluar bagaimana supaya anak-anak kita tadi mereka bisa menjadi perhiasan dunia dan sekaligus perhiasan untuk akhirat bagi kita. Ayah dan bunda, di sini kami coba mengutip perkataan daripada Imam Nawawi Al-Batani dalam tafsirnya. Beliau katakan kepada kita, harta dan anak adalah perhiasan dan segala bentuk perhiasan dunia akan binasa. Berkurang, habis, bangkrut, anak sakit dan meninggal. Sehingga tidak layak untuk menyuruh harta dan anak. Selain harta dan anak ada yang kekal dan baik untuk jadi harapan, yaitu amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Ayah dan bunda, ini menggugah hati kita ya. Tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua ya. Harta dan anak diingatkan oleh Imam Nawawi kepada kita bahwa itu adalah perhiasan. Segala bentuk perhiasan dunia itu akan binasa ya. Harta yang banyak itu akan habis ya. Kemudian anak-anak kita yang kita bangga-banggakan, kemudian mereka ada yang sakit, kemudian ada yang meninggal dunia. Itu adalah sunnatullah. Ayah dan bunda ya, wajar sekiranya ya, Imam Nawawi katakan kepada kita, semuanya tidak layak untuk kita sombongkan ya. Semuanya tidak layak untuk kita bangga-banggakan. Tapi kata beliau, ada satu harapan, yaitu amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Kapan kita bisa menjadikan anak dan harta kita menjadi amalan-amalan yang kekal lagi soleh, ayah dan bunda. Imam Nawawi gambarkan kepada kita bagaimana anak-anak kita, mulai mereka masih kecil, kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sampai mereka nanti umur 8 tahun kalau juga belum sholat, ingatkan terus. Kalau udah 10 tahun, kata Rasulullah SAW, pukul mereka. Pukul bukan karena kemarahan, tapi pukul karena kasih sayang. Kalau di pepatah Minang, ayah dan bunda sering dikatakan, sayang de anak dilacui-lacui, sayang dengan istri ditinggal-tinggalkan. Artinya apa ayah dan bunda? Sayang kita kepada anak kita, kita harus mampu untuk melacui-lacui, memukul-mukulnya dengan syarat mukulnya bukan untuk menyakiti. Ayah dan bunda sekalian, itu bukan bentuk pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Tapi itu adalah bentuk rasa kasih dan sayang ayah dan bunda kepada anak. Kalau seandainya anak kita ada umur di atas 10 tahun, sudah payah kita membentuknya untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Begitu pula kita ayah dan bunda, bagaimana kita mampu hendaknya menjaga sholat 5 waktu kita ini secara tepat pada waktunya. Kemudian bagi ayah dan ayah-ayah, bagaimana sholat fardunya ini bisa dijaga secara berjamaah, di mana azan dikumandangkan di awal waktu, kemudian
bersama dengan imam takbiratul ulanya. Ini sangat besar nilainya ayah dan bunda yang kami hormati. Kemudian ayah dan bunda, bagaimana pula anak tadi bukan hanya menjadi perhiasan dunia, tapi kita robah untuk tetap menjadi perhiasan dunia dan akhirat. Salah satunya ayah dan bunda, bagaimana kita mengajak mereka untuk melaksanakan misalnya puasa pada bulan Ramadan. Bagaimana anak-anak kita ajarkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bermakna dan berpahala. Ayah dan bunda, di dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di sini kami landasi salah satunya dari Imam Al-Ghazali. Beliau katakan kepada kita ayah dan bunda bahwa satu kalimat subhanallah diucapkan, kita akan memperoleh 10 pahala. Satu kalimat alhamdulillah diucapkan, akan memperoleh 30 pahala. Satu kalimat la ilaha illallah diucapkan 40 pahala. Kemudian kalimat Allahu Akbar 40 pahala. Jadi ayah dan bunda sekalian, harta akan menjadi perhiasan dunia dan akhirat dengan kita menggunakan harta tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayah dan bunda dari YMP Pusat misalnya, dengan harta mereka telah mencoba memberikan kepada kita pelayanan, pelatihan selama lebih kurang 1 tahun kita dilatih dalam rangka apa? Harta mereka akan menjadi perhiasan dunia dan akhirat bagi ayah dan bunda semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ayah dan bunda, bagaimana pula harta-harta yang kita kumpulkan tadi bisa kita gunakan kalau kita sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah kita lihat sudah banyak ayah Kasmen dan Nai Haji, Bunda Prima dan yang lain-lainnya. Semuanya itu adalah harta yang akan mengantarkan harta yang awalnya perhiasan dunia, akhirnya bisa menjadi perhiasan dunia dan akhirat. Kemudian sedekah dan lain sebagainya. Ayah dan bunda, banyak sekarang kita lihat pembangunan masjid yang sering terbengkalai, pesantren dan lain sebagainya. Bahkan kita kadang-kadang malu di SPBU sekarang betapa banyaknya anak-anak kita yang mereka membawa kotak. Untuk apa? Mereka membangun pesantren tahfiz dan lain sebagainya. Kemana orang-orang yang banyak harta? Kemana orang-orang kaya? Apakah mereka tidak punya kepedulian lagi untuk pembangunan masjid dan pesantren-pesantren tersebut? Mudah-mudahan ayah dan bunda semuanya, mari kita gunakan harta kita untuk perhiasan dunia dan akhirat. Begitu pula anak-anak ayah dan bunda. Bagaimana anak-anak kita perintahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi di rumah-rumah tangga kita anak-anak yang tidak sholat, anak-anak yang tidak puasa pada bulan Ramadan, anak-anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya, anak-anak yang ingkar kepada orang tua, ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah SAW. Ayah dan bunda, inilah tugas kita sebagai fasilitator parenting ini sungguhnya. Kenapa demikian? Pergi kita ke kampung-kampung, masih banyak rumah tangga yang ayah dan bundanya sendiri banyak yang belum sholat. Banyak yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anak muda demikian pula anak-anak mereka. Dari sekian banyak mereka itu mungkin ini terjadi di rumah-rumah tangga kita. Ada anak kita yang tidak sholat, ada sholat tapi sholat subuhnya terbit matahari. Ada sholat kadang-kadang sholat zuhurnya bertemu dengan sholat asar. Ayah dan bunda sekalian, ini keprihatinan kita. Saya sering melakukan penelitian di awal perkuliahan. Saya tanya kepada para mahasiswa gitu dari sekian banyak mahasiswa, lebih kurang 90% itu tidak menjaga sholat fardunya. Jangankan untuk berjamaah, sholat waktu sholatnya pun mereka tidak jaga. Bahkan ada yang sholatnya cuma 3 kali sehari semalam. Ayah dan bunda, inilah keprihatinan kita. Karena apa?
Karena pendidikan parenting yang kita laksanakan selama ini tidak berbasiskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Baginda Rasulullah SAW. Untuk itu ayah dan bunda, salah satu penanggulangannya yang kami coba menawarkan kepada kita semua ialah bagaimana ayah dan bunda kalau punya anak, anak-anak marilah kita pilih lembaga-lembaga pendidikan yang bisa mampu membina akhlak anak-anak kita, bisa mampu membina karakter anak kita, bisa membantu tumbuh kembang anak kita yang sesuai dengan aturan Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, ayah dan bunda, anak adalah fitnah. Tadi anak adalah perhiasan dunia. Di dalam Al-Quran juga Allah gambarkan kepada kita bahwa anak itu adalah fitnah. Fitnah atau cobaan ayah dan bunda, ini nampak bagi kita sekarang ini dalam kehidupan masyarakat kita, betapa banyak dalam kehidupan kita, anak-anak yang hari-hari mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang tidak mau menghargai orang tuanya, bahkan akhir-akhir ini ayah dan bunda kita lihat, gara-gara uang yang tidak berapa ribu, mereka mampu untuk membunuh orang tuanya. Inilah kerisauan kita semuanya. Mudah-mudahan ayah dan bunda sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kepada kita, dan ketahuilah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayah dan bunda yang kami hormati, fitnah atau cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kecintaan yang berlebihan terhadap anak-anak kita menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang ayah dan bunda ini sering terjadi, apalagi seorang anak yang telah berhasil, anak yang kaya dan lain sebagainya, orang tuanya kadang-kadang dijadikan jadi cleaning service dan lain sebagainya. Orang tua kadang-kadang dijadikannya untuk mengasuh anaknya, karena hari-hari mereka sibuk dengan urusan dunianya. Untuk itu ayah dan bunda, kita khawatir kalau seandainya anak-anak ini tidak kita jadikan anak-anak yang saleh dalam kehidupan, maka anak-anak tadi bisa menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Mereka paksa orang tuanya, sehingga orang tuanya terlalai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan bunda, kalau kita lihat lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, asbab anak ayah dan bunda sering terlalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab anak kena menangis dan lain sebagainya untuk waktu sholat nantilah, sehingga akhirnya sholat zuhur bisa ketemu dengan sholat asar, sholat maghrib bisa ketemu dengan sholat isya dan lain sebagainya. Jadi ayah dan bunda semuanya, bagaimana anak yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fitnah ini, kita jadikan mereka itu sebagai bukan fitnah lagi buat kita. Syarat dan utamanya adalah bagaimana anak-anak tadi kita jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengerti akan orang tuanya, anak-anak yang bisa menjaga orang tuanya nanti di akhir hayatnya. Ayah dan bunda, begitu pula kita sebagai ayah orang tua, dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita, jangan hendaknya anak yang sebagai fitnah ini melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah anak tadi sebagai anak-anak yang harus kita asuh, tapi ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah dan berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayah dan bunda, kita ingat lagi ada pepatah mengatakan, sering disampaikan oleh ulama kita, kebahagiaan dunia adalah singkat. Kehidupan dunia kita hanya 60-70 tahun, senang ayah dan bunda paling lama 60-70 tahun,
sakit kita paling lama 60-70 tahun. Tapi kebahagiaan akhirat adalah kekal abadi. Kesenangan yang tidak ada taranya, kesenangan yang tidak ada batasnya, ayah dan bunda sekalian ya. Untuk itu, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita ya, menjadi kebahagiaan dunia dan sekaligus kebahagiaan akhirat untuk kita ya. Kemudian ayah dan bunda, yang terakhir yang akan kami sampaikan di sini adalah apa sesungguhnya kerja kita ya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam rangka mereka itu menjadikan anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana prosesnya dan bagaimana caranya. Ini salah satu panduan yang Allah gambarkan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ayah dan bunda sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala gambar, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudu'an nasu wal ijara alaiha malaikatu gilazun sidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayah bunda sekalian ya, ini adalah konsep utama dalam agama kita ya. Parenting keluarga bukan hanya untuk anak ya. Parenting keluarga adalah untuk diri kita, bagaimana diri kita bisa berubah ya. Dari yang selama ini mungkin jauh daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk masa yang akan datang, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, dan kita jauhi melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda, wajar kiranya Allah ingatkan kita bahwa kehidupan sementara ini hanyalah sesaat. Kehidupan akhirat adalah kekal dan abadi. Maka untuk orang-orang yang beriman, pola pikirnya adalah bagaimana dia tetap selalu melihara dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda memelihara diri, tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang lain yang harus kita perhatikan ya. Siapa itu? Adalah ahli keluarga kita. Kalau seorang ayah misalnya ada ahli keluarganya, misalnya ada istrinya, ada anak-anak, yang wajib mereka pelihara daripada api neraka. Yang wajib mereka usahakan bagaimana anak dan istrinya jauh daripada api neraka. Ayah dan bunda sekalian, inilah target utama kita dalam parenting keluarga yang berbasiskan nilai-nilai Islami. Bagaimana kita sebagai ayah dan bunda, kita berusaha mengajak ahli keluarga kita, mengajak diri kita dan ahli keluarga kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini, dan sekaligus mungkin karena webinar kita ini itu dia berkelanjutan ayah dan bunda, kami hanya sekedar memperkenalkan, mungkin pada bahasan-bahasan yang lain, topik-topik yang lain kita akan berusaha nanti bagaimana parenting keluarga yang berbasiskan nilai-nilai Islami bisa kita bahas satu persatu dalam bentuk webinar, dan kita dalami dalam rangka kita memahami pola pengasuhan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Ayah dan bunda, kami gambarkan sepintas, yaitu parenting keluarga yang berbasiskan nilai-nilai Islami itu menanamkan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW, menanamkan kecintaan pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, menanamkan kecintaan kepada masjid, menanamkan kecintaan pada ilmu,
menjauhkan anak dari hal-hal yang merusak iman, mengajarkan ketentuan-ketentuan aurat, mengajarkan al-if wal mahram. Ayah dan bunda, dengan 7 bahasan ini, insya Allah nanti pada sesi berikutnya, ini akan membuka wawasan kita yang kadang-kadang ini kita lupa. Salah satu misalnya bagaimana al-if wal mahram di rumah tangga kita. Kalau di Minangkabau banyak orang tinggal di rumah gadang di masa yang lalu. Bagaimana mereka mengabaikan al-ikhwal dengan mahramnya, bagaimana mereka menjaga auratnya, ini kadang-kadang sudah dilupakan oleh umat. Untuk itu ayah dan bunda, insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, teman-teman ayah dan bunda dari fasilitator parenting Kota Bukit Tinggi ini akan membahas dengan berbagai macam topik yang bisa mengantarkan kita kembali dan sekaligus membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang menjadi pelita dalam hidup dan kehidupan kita, anak-anak yang pelepas rindu bagi kita, anak-anak pelepas lelah kita. Mudah-mudahan ayah dan bunda sekalian, tujuan kita dalam proses webinar ini adalah bagaimana untuk masa-masa yang akan datang di Kota Bukit Tinggi, di Kabupaten Agam dan lain sebagainya. Parenting keluarga yang berbasiskan nilai-nilai Islam ini akan kita kembangkan. Bagaimana pola asuh keluarga yang selama ini kita cenderung kepada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan Islami, hal-hal yang kadang-kadang kita anggap itu adalah benar, tapi dalam pandangan Allah, apa sesungguhnya yang patut sekali kita tanamkan kepada anak-anak kita. Salah satu adalah bagaimana anak-anak kita dengan iman dan takwa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang 7 ini buat sementara. Dan apa yang kami sampaikan sekadar pemantik kata orang untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan sekaligus untuk mengingatkan kita kembali bahwa anak adalah amanah. Anak adalah amanah yang wajib kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, amanah tadi harus kita jaga. Kalau tidak kita jaga ayah dan bunda, kita tergolong kepada orang-orang munafik. Karena salah satu ciri orang munafik adalah diberi amanah, mereka tidak dapat menjaganya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bunda Yanti, salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Usmadi yang telah menyampaikan materi kepada kita bersama. Masya Allah, luar biasa apa yang beliau sampaikan. Itu baru kulitnya ya, belum lagi masih banyak hal yang akan kita kupas dan bahas. Masih banyak Bunda Yanti. Masih banyak ya. Mungkin bisa ya di stop screen ya. Iya. Oke. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan tadi menambah wawasan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal jariah bagi Ayah Usmadi. Baik Ayah Bunda, mungkin sudah banyak pertanyaan yang hadir di pikiran Ayah Bunda. Kami buka sesi tanya jawab dan kami persilahkan kepada Ayah Bunda semuanya yang akan bertanya untuk memanfaatkan fitur raise hand. Jadi Bapak Ibu yang raise hand nanti akan kami pilih untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Ayah Bunda yang ingin bertanya. Dan kami informasikan kepada Ayah Bunda semuanya agar mengisi link daftar hadir supaya kami bisa mencetak sertifikat untuk Ayah semuanya, Ayah Bunda semuanya. Ayah Bunda ada yang mau bertanya? Silakan Ayah Bunda raise hand. Atau berbagi ilmu Bunda Yanti. Ya. Berbagi ilmu. Ya, berbagi.
berbagi ilmu. Kalau ada ayah dan bunda gitu, ada pengalaman dan sebagainya. Oh, ya. Oke ya, baik. Jika ada ayah bunda peserta Zoom meeting pada malam hari ini yang ingin sharing ilmu, mungkin ada pengalaman dalam pengasuhan terhadap anak atau pengalaman hidupnya sehari-hari, boleh kita sharing ilmu, atau yang ingin bertanya juga boleh. Sudah ada yang raise hand, ya Bunda? Ya. Bunda Prima Dewi. Bunda Prima Dewi. Oke, disilakan kepada Bunda Prima Dewi untuk langsung saja bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya, luar biasa penjelasan dari Pak Dokter Pak Dokter Usmadi ya. Maaf ya Pak Dokter, lupa nama panjangnya. Ya, Bunda Prima. Kami sangat bersyukur sekali ya bagaimana tadi dijelaskan lebih lengkap dan sempurna penjelasan rencana ke depan dari tim parenting Bukit Tinggi yang akan mengangkat parenting keluarga berbasis nilai Islam ya Pak. Rencananya begitu ya. Iya, rencana gitu. Nah, tadi kan Pak Usmadi tadi menjelaskan di terakhir itu parenting keluarga berbasis nilai Islam itu ada 7 ya, menanamkan kecintaan. Ada 7 ya. Ada 7. Semuanya memang benar itu ya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi saya usul gitu. Nanti dibahas juga berdasarkan yang jadi contoh-contoh teladan dari Nabi Nuh, Nabi Yakub, kemudian Nabi Ibrahim, ya. Terakhir ya Nabi kita sendiri ya, Nabi Muhammad SAW. Nah itu kalau bisa juga dimasukkan dalam program ini ya. Apakah nantinya di bagian pada saat menceritakan menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW, di situ juga dibahas nantinya tentang nabi-nabi yang lain juga ya. Kayak Nabi Ibrahim itu kan luar biasa ya contoh-contoh teladannya yang disampaikan. Kebetulan kami kan sering ikut kajian dengan Ustadz Hatta ya. Kalau beliau memang detail ya menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim. Tapi memang nggak bisa lah dalam waktu 1 jam, 2 jam gitu ya kan. Dan bahkan beliau bersambung gitu tentang bagaimana Nabi Ibrahim, ya kisah Nabi Ibrahim memberi contoh teladan kepada anaknya, apa ibrah pelajaran yang diambil dari kisah-kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya, dengan istrinya gitu ya. Nah itu luar biasa sekali gitu. Kalau bisa ditambah itu lebih bagus gitu. Ini hanya usul aja Pak Usmadi. Kedepannya tim parenting ini YMP Bukit Tinggi bisa mengangkat yang contoh-contoh teladan dari para nabi itu gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Prima atas masukan dan sarannya. Insya Allah untuk kedepannya setiap sesi materi yang akan disampaikan akan kita masukkan kisah-kisah para sahabat dan Rasulullah dalam pengasuhan. Insya Allah Bunda masukan yang sangat bagus sehingga akan memperkaya materi kita juga ke depannya. Baik Ayah Bunda, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ayah Bunda. Silakan raise hand. Mungkin Bunda yang nanti saya tambahkan sedikit gitu. Baik, Bunda Prima. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang secara konsep ini yang kami coba menggambarkan sekarang itu untuk 7 item ini itu bagian daripada saya sebenarnya gitu ya. Nanti ada teman-teman lain yang mungkin mereka mengkaji kisah Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya dalam mendidik anak Yakub alaihissalam kemudian bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anak beliau Jadi
Bunda Prima ya. Jadi kami sangat terima kasih itu atas masukannya tadi. Mudah-mudahan ada fasilitator parenting Kota Bukit Tinggi yang lain nanti akan membahas yang demikian gitu. Terima kasih Bunda Yanti. Terima kasih. Nah, baik Ayah. Selanjutnya masih ada ya Bunda yang ingin bertanya ya Bunda? Silakan raise hand. Atau memang sudah ini ya, sudah Selamat malam. apa sudah kemalaman atau memang sudah paham gitu ya ya? Masih ada ya Bunda? Nggak ada yang raise hand. Banyak yang off cam ya, kameranya dimatikan. Gimana nih Ketua? Sepertinya nggak ada yang raise hand Ketua. Ya, Ketua mati Pak. ya Bunda Yanti, ya Usmadi, terima kasih tadi sudah menyampaikan materi pengantar kita malam ini. Tadi juga sudah ditambahkan oleh Bunda Prima. Jadi alhamdulillah setidaknya malam ini kita Uji sudah coba. mulai. Itu sudah ada yang aktif. Bunda Azama mungkin mau bertanya. Oke. Ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan Bunda, langsung saja mengajukan pertanyaannya Bunda atau sharingnya. Mau bertanya seputar YMP pun juga boleh, seputar materi juga boleh. Mau mungkin tanya-tanya kegiatan YMP yang lain. Gitu. Atau mau mengundang YMP juga boleh gitu ya ya. Insya Allah siap gitu ya. Insya Allah. Kayaknya tadi ini ya Bunda Ya, Azama. terpencet ya. Ya, lanjut Ayah Henda. Nah, jadi alhamdulillah malam ini kita sudah memulai. Pada dasarnya ini sudah menjadi niat yang cukup lama, tapi baru terrealisasi gitu ya. Karena cukup lama juga IMP vakum untuk menyampaikan materi-materi yang ingin kita sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa disebutnya fasilitator gitu ya, bukan trainer, juga bukan motivator, bukan seperti apa. Fasilitator ini kan sifatnya memfasilitasi, kita hanya menyampaikan yang pada prinsipnya kita juga sebagai fasilitator itu sendiri juga dalam proses belajar gitu ya. Masih dalam proses pemahaman, juga dalam proses menimba ilmu. Dengan proses itu secara paralel kita coba langsung sampaikan. Nah, jadi dalam artian kita di sini juga bukan trainer yang memang sudah pakar, tapi juga kita diamanahkan ilmu dan materi yang memang segera patut kita sampaikan. Nah, inilah yang coba kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para fasilitator sendiri, bagi kita yang menyampaikan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi ayah bunda yang mendengarkan. Nah, jadi kita masih sama-sama belajar. Nah, ini masih ada waktu. Sekali lagi mungkin bagi ayah bunda yang ingin bertanya silakan raise hand, atau mungkin kalau tidak tahu caranya raise hand bisa langsung dinyalakan saja speakernya. Silakan mungkin bertanya. Tapi kalau sekiranya memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin bisa dikembalikan lagi ke moderator Bunda Yanti. Mungkin itu aja tambahnya Bunda Yanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda masih ada yang ingin bertanya. Kita ada door prize ini ya Ketua ya. Ada Ya, yang ada voucher pulsa. Iya, bagi Ayah Bunda yang aktif atau yang aktif pada malam hari ini, insya Allah kita akan bagi voucher pulsa langsung ke nomor Ayah Bunda. Silakan Ayah Bunda, ada yang ingin diskusi, bertanya, atau sharing gitu ya, Yusmadi ya, boleh? Ya. Disilakan. Sepertinya udah paham semua ya, Ayah ya.
Atau dari tim fasilitator sendiri ada mungkin yang ingin di-sharingkan kepada ayah bunda peserta kita pada malam hari ini? Ada ayah bunda, disilakan. Bunda Ina, kali ada Bunda Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Ina, kita kan sebagai orang tua, terkadang kan kita ngerasa apa yang udah kita lakukan kepada anak, mendidik anak itu sudah sesuatu yang benar. Nah, itu adalah pengalaman Ina ketika Ina mendidik anak. Sampai akhirnya Ina ketemu dengan Yayasan Minang Peduli, kemudian belajar ilmu parenting, ya Allah, baru di situ ternyata banyak hal yang selama ini kita tidak sadari dan kita tidak tahu bahwa itu ternyata berdampak buruk terhadap anak. Jadi benar apa yang dikatakan Ayah Usmadi tadi, kalau kita mendidik anak tanpa ilmu, hanya dari belajarnya tuh hanya dari meneruskan apa yang pernah diajarkan oleh orang tua, atau hanya sekedar dari bagaimana senangnya kita, tanpa ada dasar ilmu yang kuat, maka hasilnya sungguh akan berbeda. Kalau pengalaman Nina pribadi, karena anak-anak sekarang kan sudah berumur yang bisa dikatakan sudah masuk ke usia remaja. Si sulung sudah tamat SMA, si bungsu sudah kelas 1 SMA. Nah, dulu enak ngerasa kan ketika kita memilihkan pendidikan, misalnya taruhlah di sekolah agama gitu, dari SD, dari TK malah. Dan kita ngerasa, oh iya aku udah selesai nih. Berarti kan sudah sebagai orang tua sudah memilihkan pendidikan untuk anak. Dan waktu itu ya sama sekali tidak memahami bahwa ternyata pendidikan utama itu di rumah. Kalau di sekolah kan hanya beberapa menit, hanya beberapa jam. Tapi anak lebih banyak di rumah bersama kita. Nah, kalau kita nggak punya ilmunya, tentu apa yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya, mereka hanya bisa mengaplikasikannya di sekolah. Nah, begitu di rumah, mereka mengaplikasikan apa yang mereka tiru dari kita, apa yang mereka lihat dari kita. Dan mendidik anak ternyata tanpa kita sadari lebih banyak mendidik anak tuh dengan mencontohkan. Jadi kalau kita menghendaki anak yang soleh, soleha, sementara kita sendiri tidak mensoleh dan mensolehahkan diri, otomatis anak kita akan meniru kita, oh ternyata standar soleh solehah itu seperti orang tuaku. Nah, itulah kenapa kami dari Yayasan Minang Peduli menghimbau kepada masyarakat untuk yuk kita atau menggali ilmu gimana menjadi orang tua. Dan perbedaannya akan terasa ketika kita mendidik anak dengan ilmu dan ketika mendidik anak tanpa ilmu. Bahkan anak-anak pernah ngomong begini. Nggak ada suaranya. Suara Bunda Ina hilang, Bunda Ina. Termute itu ya. Sudah kembali Bunda Yanti? Sudah. Ya. Jadi kalau pengalaman pribadi, ketika kita belajar ilmu parenting, mendidik anak dengan ilmu, dengan mendidik anak tanpa ilmu itu akan sangat berbeda. Berbeda ke kitanya dan berbeda ke anak-anaknya gitu. Bahkan anak-anak bilang, Bunda tahu enggak, dulu kami takut sama Bunda. Itu omongan si sulung. Terus ditimpali sama adiknya. Iya Bun, apalagi si kakak tuh Bun. Kalau Bunda udah pulang, serem kata. Mereka bilang gitu. Masya Allah itu, ya Allah, itu sesuatu yang menohok gitu ya. Terus karena udah belajar ilmunya, ketika anak nyampein, kita jadi nerima gitu. Kalau dulu mungkin kalau anak nyampein kayak gitu, kita kayak bilang, apaan sih gitu ya. Tapi karena kita udah punya ilmu, begitu kita disampaikan anak kayak gitu, jadi kita langsung bilang, ya Allah ternyata aku banyak salah. Jadi kita nggak malu bilang ke anak, nah maafin Bunda ya nak, karena Bunda dulu udah kayak gitu. Terus kita tanya, sekarang Bunda gimana? Nah kalau sekarang kan asik tuh ada Bunda.
Nah gitu Ayah Bunda, manfaat yang sangat besar dari kita belajar ilmu parenting. Jadi kami dari Yayasan Minang Peduli juga ingin menularkan itu kepada Ayah Bunda semua yang ada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, dan juga di siapapun yang bisa menjangkau kami, bahwa ternyata mempelajari ilmu parenting itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi keluarga. Gitu Bunda Yanti, sharing dari Ina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya sharing Bunda Ina pada malam hari ini. Jadi Al-Ummu Madrasatul Ula gitu ya Bunda Ina, bahwasanya madrasah utama bagi anak-anak itu adalah di rumah gitu. Jadi Ayah Bunda, mungkin dulu kita berpersepsi bahwasanya apabila kita sudah serahkan anak ke sekolah, artinya pengasuhan kita sudah tuntas di sekolah gitu ya. Ternyata pengasuhan itu harus ada ilmunya gitu ya Bunda Ina. Yuk Ayah Bunda semuanya kita sama-sama belajar. Insya Allah kami dari tim parenting Yayasan Minang Peduli siap untuk sharing dengan Ayah Bunda semuanya. Silakan Ayah Bunda kontak kami jika Ayah Bunda membutuhkan, apakah itu di tempat Ayah Bunda bekerja, apakah itu di lingkungan Ayah Bunda, tempat tinggal Ayah Bunda, atau di mana saja, insya Allah kami siap untuk sharing ilmu. Gitu ya Bunda Ina ya Ayah, ya Ketua. Iya benar Bunda Yanti. Oke, sepertinya ada yang mau bertanya itu dari. Ya, Bunda Azama ya, silakan Bunda Azama. Dipersilahkan langsung di unmute ininya mikrofonnya. Oke. Bentar ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Risman. Masya Allah. Saya tadi mohon maaf menyanyi dan jadi mendengar ikut hadir walaupun sebentar ya Bu, saya belum menurunkan raise hand-nya. Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Dr. Usmadi yang saya hormati, saya terharu sekali mendengarkan uraian Bapak tadi, Pak Kasmen, Ibu Prima, Pak Henda, Ibu Evianti dan Ayah Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatun wassalaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man nabi sunnati ajmain. Saya minta maaf, tadi saya masuk dengan nama Eli Risman, terus kemudian saya ganti dengan nama cucu saya ini karena memang ada dua nama di nomor saya ini. Azama ini adalah nama cucu saya yang sekarang sedang di pesantren. Saya dalam keadaan kurang sehat. Saya tadi takut tidak sepenuhnya bisa mengikuti, maka saya ganti nama. Saya minta maaf untuk ini semuanya, Ayah Bunda sekalian. Nah, luar biasa ya bahwa kegiatan malam ini bisa terselenggara. Terima kasih banyak untuk semua pihak ya, terutama Dr. Usmadi dengan semua uraiannya, ibu-ibu yang lain juga. Saya telah dihubungi kembali oleh Bu Prima dan kami telah rapat dengan teman-teman saya, Wiwit, Bu Iva, untuk mencoba menganalisa permintaan atau himbauan dari Ibu Prima atas nama teman-teman semuanya, Pak Henda dan teman-teman. Dan kami berusaha untuk menyiapkan diri, mungkin menunggu saya sampai agak sedikit lebih pulih. Ayah Bunda sekalian, saya juga mohon doanya. Saya bingung apa yang terjadi pada saya, tetapi akhirnya dokter pribadi saya yang sebetulnya merupakan tim peneliti saya untuk kerusakan otak karena pornografi itu mengakui di bagian akhir dari kira-kira 8-10 hari yang lalu bahwa saya sesungguhnya mengalami long COVID. Saya kena COVID April Ramadan. Jadi kan udah 5 bulan yang lalu. Itu up and down terus gitu. Setelah dibilang long COVID, baru kemudian menantu saya dan anak-anak saya itu rupanya udah melakukan riset lebih dulu dan ikut mengakui bahwa mungkin yang dialami saya ini adalah
gangguan tersebut. Alhamdulillah lah gitu, kira-kira 4-5 hari belakangan ini kekuatan udah mulai pulih, jadi saya mulai melakukan pertemuan dengan teman-teman untuk merespon permintaan Bu Prima. Jadi pada malam ini acara ini luar biasa, terima kasih banyak dan saya mengapresiasi. Saya juga minta maaf saya muncul. Tadi udah ada yang mengenali Pak Kasmen menyebut saya juga pada sambutannya, Pak Kusbadi juga. Saya mengganti lagi, takut itu tadi, takut hilang gitu, takut nanti nggak konsisten. Artinya Pak, Bapak Ibu semuanya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami insya Allah udah mencoba merumuskan apa yang kami ingin coba untuk sampaikan gitu, dan udah dikomunikasikan juga oleh Bu Wiwit ke Ibu Prima. Dari perjalanan selama pandemi ini, kami menemukan bahwa inti daripada permasalahan kita dalam hal parenting ini sebagai bangsa itu adalah kurang terlibatnya ayah dalam pengasuhan. Kemungkinan besar gitu nanti akan kami bicarakan lagi, dan apabila Bapak Ibu semuanya berkenan gitu, kami mau mencoba menelusuri lagi ini apakah ini juga merupakan problem di lingkungan Bapak Ibu atau tidak. Nah, sebenarnya dari segi materi semuanya kan udah pernah disampaikan ya kepada Bapak Ibu dari sedikit yang Allah anugerahkan kepada kami ini. Tapi kalau misalnya diperlukan nanti lagi pendalaman, kita bisa atur apa dan bagaimana ini ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, nanti kelanjutannya akan dibicarakan oleh tim yang kali ini saya minta atas alasan kesehatan saya tersebut ditangani oleh Bu Wiwit sebagai ketua tim lah, boleh dibilang begitu. Takut saya nanti kenapa-napa, kita udah meminta kesediaan Bu Wiwit untuk itu. Tantangan kita menjadi semakin besar. Jadi kalau dalam satu kata, dari apa yang saya temui selama bertemu dengan kurang lebih 80.000 orang selama pandemi ini, hampir setiap hari, itu persoalan utamanya. Udah lama saya kenali, udah lama saya deteksi, hasil penelitian menunjukkan itu juga, bahwa Indonesia is a fatherless country, negara tanpa ayah. Hebatnya YMP ini, relawan YMP ini, itulah kekuatannya itu pada Pak Henda, pada Ustadz Kusmadi, pada bapak-bapak yang lain, Pak Kasmen yang terus-menerus ya. Nah, tapi kita harus bersama-sama mencoba membuktikan apakah di wilayah ibu bapak semua, khususnya di Bukit Tinggi gitu, ini merupakan permasalahan atau tidak gitu. Nah, kalau akar permasalahan ini tidak sama-sama kita cermati, kemudian kita upayakan untuk perbaikannya, kita tetap jalan di tempat. Sebab kalau dari segi istilah, kita udah bukan pada tahapan adiksi, kita udah pada tahapan acting out. Jadi udah kepada perilakunya sekarang ini gitu loh. Udah bukan lagi, karena kalau dari kita mengalami adiksi itu sejak dari tahun 2000 awal 2000-an ya, meningkat di 2007 ke atas, dari 2002 ke atas. Nah, sekarang ini dengan pandemi ini udah tidak terkendalikan. Kita udah pada tahapan acting out. Bencana itu bahkan dari dulu udah saya sampaikan juga, bencana itu di telapak tangan kita, di telapak tangan anak-anak kita. Hanya pada satu buku jarinya, ya dia merusak bagian depan otak ini, sama dengan narkoba. Begitulah ya, ayah bunda sekalian, Ibu Estianti semua, Bu Nur Farida, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak jujur tadi bolak-balik ganti nama gitu, karena itu tadi takut nih nanti hilang, karena ya hari ini tidak begitu bagus. Setelah saya mengisi terburu-buru tadi pagi itu, kondisi saya lagi nggak bagus. Begitu aja sih. Mohon doanya ayah bunda, semoga apa yang kita udah coba rencanakan
nanti akan disampaikan lagi secara rinci oleh Bu Wiwit, ke Bu Prima, Pak Henda, dan Ayah Bunda semuanya. Nanti kita bisa sepakati dan kita bisa eksekusi. Sukses selalu. Selamat untuk acara malam ini. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk, memberkahi kita, dan melindungi dari segala macam dampak negatif zaman. Para ahli yang terakhir saya dengarkan di penghujung hari ini tadi sebuah hasil penelitian adalah perubahan akan sangat cepat terjadi sehingga para ahli belum lagi akan bisa menemukan bagaimana kita mampu menghadapi perubahan tersebut. Jadi ada perubahan akibat pandemi dan segala macam dampaknya ini diperkirakan itu yang diperlukan utama sekali adalah kemampuan untuk mengadaptasi dari anak-anak kita ke depan, yaitu adaptasi terhadap perubahan yang luar biasa itu. Insya Allah kita bersama-sama dengan falsafah Minang, musyawarah dan segala macam kerjasama itu dan pertolongan Allah, insya Allah kita akan mampu menghadapi apapun itu tantangan zamannya. Bila itu taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Bunda. Senang sekali dan terharu atas kehadiran Bunda Eli. Iya, Guru saya dengan kami. Pak Usmadi tadi sambil keluar air mata, Bu. Terima kasih banyak. Kami juga terharu sekali Bunda atas kehadiran Bunda di kondisi kesehatan beliau yang kurang baik. Beliau masih menyempatkan hadir untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bunda. Kita doakan Bunda Eli cepat sehat, fit kembali, diangkat Allah penyakit beliau tanpa meninggalkan rasa sakit sama sekali, dan bisa bersama-sama kita berdakwah lagi, membina kami lagi Bun, dan insya Allah kami siap. Terharu sekali Bun, dan semoga semangat Bunda Eli, motivasi beliau mewarnai kami dengan energi-energi positif Bunda Eli. Masya Allah, senang sekali pada malam hari ini. Masya Allah ya Bunda, nggak bisa berkata-kata ya Allah, pada malam hari ini kita kehadiran guru gitu Bunda. Yang luar biasa, Masya Allah. Senang. Kami kangen Bun. Iya, kapan ya Bunda kita bisa ini? Insya Allah Bu. Ya Allah. Jazakillah khairan Bunda Eli. Terima kasih. Kami nggak nyangka Bunda Eli bisa hadir. Satu kehormatan bagi kami Bunda Eli bisa hadir di forum ini. Semoga Bunda Eli sehat ya. Amin. Terima kasih Bu. Kami mulai kembali Bu Eli. Ya, alhamdulillah. Iya. Dengan doa-doa semua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama Bunda Eli. Ya, Kasmen ada mungkin ya yang mau kita diskusikan sama Bunda Eli ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Iya, Bunda Eli. Kami di Papua udah hampir jam 12 nih, Bunda Eli, begitu. Ya, jauh benar Bapak, Masya Allah. Dengan semangatnya Bunda Eli juga kita semua termotivasi untuk selalu berbuat, Bunda Eli. Terima kasih Bunda Eli atas semua dorongan dan motivasi dari Bunda Eli. Alhamdulillah. Semoga Bunda kembali pulih dan bisa aktif kembali. Insya Allah. Iya, terima kasih Bunda Yanti. Iya ya. Masih ada kira-kira ketua yang kita mau sharingkan dengan Bunda Eli atau yang perlu disampaikan sama beliau, ketua atau Ayah Usmadi? Ya, alhamdulillah. Insya Allah silakan Pak Usmadi. Mewakili. Ya, baik, mungkin kalau dari saya sudah cukup, Bunda Yanti. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah Bunda yang malam ini sudah menyempatkan waktu dan kesempatan. Semoga pertemuan kita yang singkat ini kurang lebih 2 jam bermanfaat bagi Ayah Usmadi yang menyampaikan, bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Terima kasih juga, sama-sama kita doakan untuk kesembuhan dan
kesehatan Bunda Eli Risman, guru kita bersama. Mudah-mudahan nanti ada waktu dan nantinya yang mana beliau dan tim juga nanti akan sharing secara langsung dengan kita, karena malam ini adalah langkah perdana kita untuk memulai. Ketika yang lain sudah banyak memulai, ya never late than never gitu ya Bunda ya. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali, karena kalau kita menunggu secara pertemuan offline, sepertinya kita belum tahu nih kapan diizinkan dan memungkinkan ya, daripada ditunda terus. Makanya kita coba untuk memulai pertemuan offline ini, pertemuan online ini. Mudah-mudahan akan kita lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, baik itu secara online maupun offline. Nah, mungkin itu saja dari saya. Barangkali Bunda Yanti, mengingat waktu juga sudah mulai larut malam, barangkali bisa kita closing. Mungkin dari Pak Usmadi ada closing statement, habis itu baru Bunda Yanti tutup secara formal pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Yanti dan Ketua, alhamdulillah sebagai closing statement kita pada malam hari ini, kami hanya berkata yaitu anak itu memang perlu kita jaga, gitu. Anak itu perlu kita didik, ya. Dan anak itu perlu kita tumbuh kembangkan. Tumbuh kembangkan yang terbaik itu adalah yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu kita sebagai ayah dan bunda, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran sebagaimana Allah katakan tadi, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak satu pun keraguan di dalamnya. Kenapa kita masih ragu untuk mendidik anak kita berdasarkan Al-Quran? Kenapa kita masih yakin dengan hanya pendapat-pendapat manusia? Padahal pendapat Allah telah menjamin kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita sukses dan akhirat lebih sukses lagi. Inilah dambaan kita. Dan terakhir, ayahanda, ya, anak-anak bisa menjadi penghubung bagi kita menghadap Allah SWT. Anak-anak yang mana? Anak-anak yang soleh, anak-anak yang tetap selalu mampu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang mampu menjaga salatnya di mana dan kapan saja mereka tetap melakukan. Inilah dambaan kita dan inilah tugas ayah bunda yang berat. Kadang-kadang kita masih tertipu oleh kehidupan dunia. Anak-anak kita katakan kalau mereka tamat kedokteran, tamat pertanian, tamat dan lain sebagainya. Tapi kita lupa, anak-anak yang berhasil sesungguhnya adalah anak-anak yang mampu mendoakan kita setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang bisa menjaga kita di hari tua kita, anak-anak yang bisa melayani kita sebagai orang tuanya. Demikianlah ayahanda dan Bunda Yanti, mudah-mudahan closing statement ini bisa penggugah hati kita kembali bahwa pembelajaran kita pada malam hari ini hendaknya berbentuk bukan output, tapi adalah outcome. Pembelajaran kita ini hanyalah sedikit, hanya sebagai pembantik daripada diskusi kita. Fasilitator Kota Bukit Tinggi bisa mengembangkan diri yang lebih lagi. Hari-hari kita coba membuka buku, mempelajari Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tim fasilitator Kota Bukit Tinggi menjadi tim yang solid di masa yang akan datang. Tim yang penuh dengan rasa kasih dan sayang. Kapan itu rasa kasih dan sayang muncul, kata Allah SWT, itu anugerah daripada Allah SWT. Apabila tim terbentuk dalam satu hati, satu bagai cik orang Minang, kok ka bukit sama mendaki, kok kalurah sama kita turuni, kok sakit sama kita rasuan, saciuk ba ayam sadanciang bak basi, sayo sakato gitu. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pada malam hari ini murid
didengarkan oleh guru ya Bunda Eli. Astagfirullahaladzim Ibu. Masya Allah, ini satu hal yang luar biasa ya bagi kami. Senang sekali Bunda meluangkan waktunya. Kalau untuk closing statement sudah disampaikan oleh Ayah Usmadi. Semoga apa-apa yang kita dapatkan pada malam hari ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Ayah Usmadi, Bunda Eli, Ayah Bunda yang dari YMP Pusat dan kita semuanya menjadi amal jariah bagi kita hendaknya ke depan nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ayah Bunda, saya selaku moderator pada kajian parenting malam hari ini, jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan, dan kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanti. Ya Bunda, sama-sama. Enda semuanya, Bunda Eli.